Ya, baik saudara yang kasih oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Tiba saatnya lagi kita ada dalam ibadah kita bersama. Di dalam kita mendengarkan firman Kristus Yesus. Di mana kita juga akan ditambahkan pengetahuan kita dan pengenalan kita akan firman Kristus dan pribadi Kristus dalam hidup kita. Hari ini dalam ibadah kita Minggu 31 Agustus 2025 kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan ini dari Injil Matius pasal 24 ayat 9 hingga ayat 14 dan kemudian disambung dengan ayat yang ke-20. Injil Matius 24 ayat 9 sampai 14 demikian bunyinya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah ada kesudahan. Kita lanjut ayat 20. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri, itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Baik, bagian firman Tuhan ini kita telah baca saudara-saudara. Dan kita mau melihat makna firman Tuhan ini di era kita saat ini, saudara. Tentunya firman Tuhan, firman Kristus Yesus, ajaran Kristus selalu relevan di dalam zaman. Maka saudara, dari bacaan firman Tuhan ini, tema kita hari ini adalah zaman penderitaan. Baik saudara-saudara yang terkasih, di dalam tema ini, kita mau melihat fakta-fakta, data-data yang telah dicatat di dalam Alkitab. Dan Alkitab bukan sekedar buku yang memiliki pengetahuan, tetapi ini merupakan wahyu yang datang dari Allah sendiri. Wahyu yang membukakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia dan yang akan terjadi di zaman-zaman kehidupan manusia. Baik saudara-saudara yang terkasih, dari tema ini tentunya kita akan melihat secara jelas berdasarkan wahyu Alkitab. Maka kita akan bisa mengukur sebuah zaman. Baiklah, sesuai dengan tema hari ini minggu ibadah kita, zaman penderitaan. Zaman penderitaan ini adalah sebuah pengajaran dan sekaligus nubuatan. Ini nubuatan Kristus Yesus menjelang Yesus disalibkan. Ia meninggalkan sebuah nubuat, sebuah foretell, sebuah peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bahwa zaman itu yang disebut zaman penderitaan itu suatu waktu terjadi. Dan kita perlu mengetahui peristiwa-peristiwa itu dan masa. Apakah ini penting bagi kita saudara? Apapun isi wahyu perlu kita ketahui. Apakah itu menyangkut penderitaan atau kesengsaraan?
Itu pun perlu kita ketahui. Sehingga kita tidak dibodohi oleh berbagai nabi palsu yang mau mengajarkan damai. Yang berpura-pura menampilkan damai. Sesungguhnya tidak ada damai. Itulah yang perlu sebuah fondasi pengetahuan kita dengan baik dan benar. Sehingga kita bisa tahu sesungguhnya yang benar itu yang mana. Itulah sebab kalau firman itu tampil dengan karakter, maka itulah kita mempunyai pegangan yang kuat mengenai kebenaran. Alkitab tidak saja berbicara tentang peristiwa damai, tetapi ada masa juga disebut peristiwa penderitaan, kesengsaraan, sebuah zaman di mana semua orang melakukan kejahatan. Ya, baik kita sudah baca dari Injil Matius 24 tadi, sekarang kita akan melihat data-data yang menyangkut zaman penderitaan. Pertama, di dalam ayat yang 9 dikatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ya, apa yang terlihat dari ayat ini? Bahwa munculnya bangsa-bangsa membenci Yesus dan orang-orang yang percaya pada Yesus. Ini yang pertama. Zaman penderitaan. Jadi kita menilai zaman. Suatu zaman itu apakah baik atau buruk. Kalau kita bilang baik berarti itu sesuatu itu damai dan tidak ada sebuah gejolak-gejolak yang menakutkan manusia. Tetapi di sini justru kita melihat bahwa yang terjadi adalah sebuah kegiatan-kegiatan penyiksaan. Kegiatan-kegiatan kebencian. Dan itulah yang disebut penderitaan. Sekarang kita melihat bahwa alasan-alasan mereka melakukan itu adalah karena mereka membenci Yesus. Ini saudara. Jadi ini sebuah nubuatan bahwa oleh karena nama Yesus, bangsa-bangsa membenci Yesus dan orang-orang yang percaya pada Yesus. Ini saudara. Ini zaman ini atau zaman yang dimaksudkan di sini yang disebutkan ini adalah zaman menjelang kedatangan Yesus. Jadi Yesus menubuatkan ini untuk sebuah masa di mana dia akan datang kembali kedua kali, yang diawali dengan sebuah peristiwa yang begitu mengerikan. Sebuah peristiwa yang seluruh atau mayoritas bangsa-bangsa di dunia akan melakukan sebuah sikap membenci Yesus. Saudara, jadi kalau kita memperhatikan munculnya kebencian akan Yesus itu bukan kegiatan biasa. Bukan pekerjaan segelintir orang saja. Tapi ini adalah sebuah peristiwa zaman. Iya, jadi peristiwa zaman. Jadi itu tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa dibuat preventifnya. Pencegahannya tidak bisa. Jadi kalau ada orang mau berupaya membuat sebuah kegiatan untuk mencegah orang-orang untuk membenci Yesus dan umatnya, itu tidak bisa. Ya. Sekalipun dengan metode tidak
Tidak bisa, karena itu sebuah gejala zaman. Dan itu wujud dan warna zaman di mana Yesus akan datang kedua kali. Sebelum Yesus datang kedua kali, zaman ini akan terjadi dulu. Maka ini pengetahuan yang kita harus tahu. Bahwa kedatangan Yesus semakin dekat itu ditandai dengan hal ini. Iya. Jadi kalau belum ada terjadi ini, maka jangan sembarang orang menubuatkan bahwa Yesus mau datang dalam waktu dekat ini. Jadi itu diabaikan dulu. Ya. Karena belum muncul sebuah zaman ini di mana bangsa-bangsa membenci Yesus. Jadi kalau kita melihat belum secara terang benderang. Ya. Jadi nanti justru kita melihat banyak orang dari bangsa-bangsa lain bertobat datang kepada Yesus untuk sekarang ini. Maka di dalam kita memprediksi kedatangan Yesus harus ada bahan uji dari Alkitab itu sendiri. Nah, jadi tema penderitaan zaman ini adalah sebuah bahan uji berbicara tentang kedatangan Yesus. Maka kalau kita melihat bahwa kalau peristiwa ini terjadi, barulah itu berbicara tentang kedatangan Yesus kedua kali, itu memang sudah semakin dekat sekali. Semakin dekat sekali artinya tinggal beberapa waktu yang bisa dirasakan oleh manusia. Maka tiba kedatangan Yesus. Ini salah satu yang kita harus pelajari. Dan kita tahu mendengarkan firman. Apa perkataan firman Kristus di dalam Alkitab mengenai jam. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bahwa alasan-alasan membenci Yesus itu adalah sebuah pemisah. Bagaimana ada orang-orang yang sudah ditentukan untuk binasa. Dan ada orang-orang yang ditentukan untuk selamat. Maka orang-orang yang ditentukan untuk binasa, mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan membenci Yesus yang mau menyelamatkan manusia yang ingin diselamatkan. Maka kita tahu saudara-saudara bahwa pemilihan-pemilihan yang Tuhan buat saat-saat ini itu dipersiapkan untuk masa penderitaan itu. Artinya apa saudara? Artinya orang-orang yang tidak mau menyerahkan diri untuk bertobat di hari-hari ini. Maka pada masa itu mereka lah orang-orang yang akan membenci Yesus. Mereka dan generasinya, keturunannya yang akan menjadi bagian orang-orang yang membenci Yesus. Maka saya berdoa saudara-saudara yang dikatakan bahwa bangsa-bangsa ini berdoa supaya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang diselamatkan Tuhan. Ya. Menjadi bangsa yang dipelihara Tuhan. Itu sebuah kerinduan dan doa. Dari pelajaran ini kita mempunyai kerinduan supaya kita dan bangsa di era itu ada orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Nah, kembali saudara-saudara, di dalam melihat peristiwa yang pertama, tanda yang pertama, tanda yang kedua dikatakan ayatnya yang ke-10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Jadi tanda yang kedua adalah bahwa banyak orang murtad dan saling membenci. Di sini tanda-tanda ini memang harus nyata bahwa kehidupan manusia di dunia yang tampil di dalam hati mereka adalah kebencian,
antar sesama. Jadi ini saudara-saudara, ini sebuah masa penderitaan, zaman penderitaan. Karena kebencian yang lepas kebencian itu menghasilkan sebuah penderitaan. Maka apa yang terjadi? Kepada siapa yang mereka lakukan kebencian? Mereka yang murtad, mereka yang meninggalkan kasih karunia Kristus, mereka yang menolak Kristus, mereka itulah yang membenci saudara yang tetap percaya kepada Kristus. Nah, inilah tanda-tanda yang kita ketahui mengenai zaman. Tanda-tanda yang nyata. Jadi ini akan semakin meluas. Maka itulah sebabnya saudara. Kalau kebencian antar bangsa-bangsa, antar sesama manusia, itu sudah semakin merajalela. Itu juga menjadi tanda yang memperkuat dari tanda yang pertama. Ini semua ini akan berkesinambungan, berhubungan satu dengan yang lain. Dan tanda yang ketiga adalah tanda yang terlihat di dalam ayat ini adalah ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan mulai muncul banyak nabi palsu. Nah, saudara, jadi zaman penderitaan adalah zaman di mana justru yang muncul banyak nabi palsu. Saudara tahu, kalau kehadiran nabi palsu, dia bukan mengajarkan hal-hal yang baik. Apa itu? Kita melihat. Apa yang diajarkan oleh nabi-nabi palsu ketika zaman penderitaan itu mulai muncul. Kita melihat ketah daripada pekerjaan nabi palsu ini adalah menyesatkan. Menyesatkan itu artinya apa? Di dalam teks Yunani disebut planesosis. Itu artinya menipu. Jadi menyesatkan itu sama dengan dia memakai pengertian lain adalah menipu. Ya. Kemudian kata ini pun juga bisa diartikan mengembara. Jadi menyesatkan itu membuat manusia tidak tertuju kepada satu titik yang disebut kerajaan Allah. Tetapi dia mengembara ke hal-hal yang jauh dari kerajaan Allah. Nah itu menyesatkan saudara-saudara. Apa wujud daripada menyesatkan itu? Nanti kita lihat di dalam surat 2 Yohanes pasal 1 dulu. Kita perhatikan surat 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan ayat ini. Surat 2 Yohanes pasal 1 ayat ke-7. Bunyinya demikian. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Saudara, jadi mereka yang mengembar, penyesat-penyesat ini banyak yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia tidak sebagai manusia. Itu berarti apa? Itu berarti di luar manusia. Berarti di luar manusia adalah makhluk lain. Nah, ini saudara-saudara, di dalam teks surat 2 Yohanes ini, di mana Rasul Yohanes hidup pada tahun 90 Masehi, di mana Yesus Kristus telah naik ke surga.
sekitar 57 tahun yang silam. Nah, jadi pada waktu Yesus Kristus sudah naik ke surga, 57 tahun kemudian, sebuah ajaran yang muncul di Asia, yaitu yang disebut ajaran sesat. Dan ajaran ini bernama Duquesne. Ajaran ini mengajarkan bahwa Yesus yang hadir di dunia ini bukanlah seperti manusia, tetapi seperti hantu atau golongan malaikat. Ini saudara. Jadi ini sebuah ajaran sesat. Ajaran yang mau menyesatkan orang-orang Kristen di Asia pada abad-abad pertama, di mana Rasul Yohanes ada dan masih hidup. Rasul yang terakhir yang masih ada di abad pertama. Dan Rasul Yohanes menasihatkan jemaat Tuhan orang Kristen bahwa telah beredar atau telah muncul nabi-nabi palsu. Inilah nabi palsu, saudara. Mereka menipu. Mereka itu mengembara. Kita melihat di dalam sebuah penampilan wujud daripada nabi palsu ini. Jadi mereka menyoroti tentang Yesus. Jadi orang-orang yang suka menyoroti Yesus, tetapi dengan isi yang salah. Jadi seolah-olah ketika orang berbicara tentang Yesus, lalu mereka bangga mau mendengarkan ajaran. Padahal mereka menjelaskan tentang Yesus adalah salah, tidak benar, sesuai dengan fakta. Maka inilah yang disebut sesat. Jadi sesat itu adalah menipu. Ya, muncul nabi-nabi palsu, makanya mereka disebut nabi palsu. Karena mereka menipu. Ya, di saudara. Jadi mereka menipu isi daripada fakta yang benar mengenai Yesus yang datang ke dalam dunia. Dan kemudian kita melihat lagi. Kata menyesatkan ini di dalam bentuk tunggalnya atau pribadinya disebut planos. Tadi kalau menyesatkan pekerjaannya itu planisosis. Sedangkan penyesat itu disebut planos atau penipu. Ya. Jadi kalau kita melihat penipu ini itu di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 tadi yang kita sudah baca. Jadi mereka juga disebut nabi palsu. Lalu kemudian kita melihat di dalam ajaran-ajaran yang menipu tadi, ada juga perbuatan-perbuatan mereka yang amoral, yang di dalam surat 1 Yohanes disebut sebagai orang fasik, atau disebut dalam teks Yunani disebut plane. Jadi kalau penipu adalah planos, sedangkan menyesatkan atau menipu adalah planisos, maka perbuatan yang tidak wajar disebut plane. Dan itu disebutkan sebagai orang fasik. Kita baca di dalam Yudas 1 ayat yang keempat. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini saudara-saudara. Jadi orang fasik ini adalah orang-orang yang tergolong sebagai penipu. Orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Orang-orang yang menolak ketuhanan Yesus Kristus. Ini saudara.
Dalam surat Yudas membuka tentang penyesat-penyesat ini lebih luas lagi. Jadi surat Yudas menambahkan karakter daripada penyesat tadi, yaitu di dalam zaman penderitaan. Maka di dalam zaman penderitaan muncul banyak orang fasik, muncul banyak nabi palsu, lalu itu muncul banyak penipu. Dan penipu ini mereka adalah orang-orang yang mengajar bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan Yesus juga bukan manusia. Ini tandakan yang terjadi, yang memang tidak bisa ditutup-tutupi. Karena ini sebuah wahyu mengenai apa yang akan terjadi di era sebelum Yesus akan datang dua kali. Maka ini menjadi pelajaran peringatan bagi saudara. Supaya saudara harus mengerti zaman. Dan mengerti itu berdasarkan firman Kristus, bukan dari yang lain. Maka kalau kita mengerti zaman dari firman Tuhan, maka itu adalah kepastian. Karena itu sebagai sebuah ketetapan Tuhan mengenai zaman. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara. Di dalam kita memperhatikan bagaimana wujud-wujud ini, maka kita dianjurkan untuk selalu berdoa. Nah, itu saudara-saudara. Jadi kunci daripada doa adalah supaya saudara nanti bertahan di dalam penderitaan. Nanti kita baca di dalam Injil Matius 24 tadi, ayatnya yang ke-13, dan itu akan memberikan sebuah jaminan mengenai sebuah zaman itu. Dikatakan ayat 13. Tetapi orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Siapakah orang-orang ini? Ialah orang-orang yang di ayat 12 dikatakan begini. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan dan kasih, kebanyakan orang akan menjadi dingin. Lalu di ayatnya yang ke-20 dikatakan, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Jadi orang berdoa ini adalah orang yang bertahan sampai pada akhirnya. Mereka tidak bisa disesatkan oleh penyesat. Mereka tidak bisa menyangkal imannya ketika terjadi penganiayaan. Ini saudara-saudara. Jadi di sini letak betapa doa itu sesuatu yang melampaui akal manusia, sehingga mereka bisa bertahan di dalam situasi yang begitu sulit. Ini saudara-saudara. Ini mengenai sebuah zaman. Maka kita lihat bahwa bagaimana intervensi Allah di sebuah zaman di dunia ini terhadap umatnya, anak-anaknya yang telah dipilih untuk diselamatkan. Kemudian, saudara, kita melihat lebih luas bagaimana karakter atau moral daripada nabi-nabi palsu ini. Kita melihat lagi di dalam Yudas 1 tadi ayat 4. Dikatakan bahwa orang fasik itu, kita baca dulu. Yudas 1 ayat 4 untuk mempertegas dan memperjelas isinya kita melihat. Sebab ternyata ada orang tertentu ya, yang telah masuk penyelusup di tengah-tengah kamu. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan apa? Hawa nafsu mereka. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita melihat karakternya yang pertama. Mereka melampiaskan hawa nafsu. Ini dulu kita perhatikan. Ini karakter moral daripada para nabi palsu.
orang-orang yang menyesatkan, para penipu, para pembenci Yesus. Kita melihat orang fasik ini di dalam dikatakan karakter daripada mereka adalah disebut hasil gaya, yaitu perbuatan tak bermoral yang dikatakan tadi, hawa nafsu tadi, itu perbuatan tak bermoral. Apa itu perbuatan tak bermoral? Perbuatan mereka penuh dengan penyalahgunaan seksual. Ini maksudnya apa, saudara? Jadi kegiatan seksual menjadi alat untuk menyesatkan banyak orang. Ya, kita perhatikan anak-anak muda bisa saja banyak yang tergiur dengan sebuah model gaya hidup yang mengedepankan seksual. Salah satu kita melihat pernikahan sesama jenis, lesbian, LGBT. Banyak orang senang masuk di dalam organisasi ini. Penyalahgunaan. Jadi, saudara-saudara, bahwa dunia ini adalah dunia penyesat. Dunia yang dipakai oleh para penyesat untuk menyesatkan banyak orang agar menyangkal Yesus, meninggalkan kebenaran, meninggalkan aturan-aturan yang Tuhan tetapkan. Nah ini saudara-saudara, kalau LGBT memang sudah ada. Jadi ini salah satu metode yang dipakai oleh para penyesat penipu ini yang pembenci Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Lalu mereka terbiasa dengan pola hidup ini, penuh dengan hawa nafsu. Mereka membenci ibadah, membenci atau tidak menyenangi menyembah Yesus sebagai Tuhan. Nah ini saudara, ini karakter daripada para penyesat. Jadi tentu saudara, siapakah mereka ini? Mereka bukan orang biasa. Mereka dari level ekonomi dan intelektual mereka orang-orang pandai dan orang kaya. Saudara, di zaman ini kalau kita melihat orang kaya dan orang pandai, mereka tidak mau diatur oleh agama. Mereka tidak mau tunduk kepada ajaran-ajaran agama. Iya, jarang saudara melihat orang kaya raya itu beribadah. Mereka tidak mau dihotbahi. Mereka tidak mau mendengar nasihat-nasihat iman. Mereka mau melakukan apa yang mereka ingin, memenuhi hawa nafsu mereka. Mereka keren. Ini zaman ini memang sudah memberikan tanda-tanda. Sudah ada. Tetapi nanti zaman ini akan semakin meningkat. Seperti yang tadi. Pada level yang pertama. Muncul bangsa-bangsa. Semakin membenci Yesus. Saudara, kita harus lihat. Bahwa klimaks daripada penyesat ini. Mereka tidak mengendaki orang untuk menikah secara benar. Bahkan pernikahan-pernikahan itu hancur. Orang akan tidak mengikuti model pernikahan-pernikahan Alkitabiah. Mereka menciptakan model pernikahan sendiri. Karena hawa nafsu. Nah, jadi ini saudara, itu dijelaskan di dalam berbagai ayat di dalam Alkitab. Hasil yang itu, yaitu perbuatan tak bermoral, hawa nafsu. Jadi perbuatan tak bermoral. Lalu dikatakan, perbuatan tak bermoral itu meluas sampai kepada perbuatan-perbuatan yang dikatakan. Kelakuan seks bebas. Suami mempunyai 5 istri. Itu sudah bagian-bagian dari tak bermoral. Karena Alkitab hanya menetapkan seorang laki-laki hanya mempunyai seorang istri. Seorang istri hanya mempunyai seorang suami. Bayangkan, ini tingkat penyesatannya sudah di sini.
Jadi perhatikan saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab dengan baik, maka kita akan tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau orang tidak pernah membaca Alkitab dan tidak pernah beribadah mendengarkan firman, yang muncul akan terjadi adalah perbuatan hasil gaya, perbuatan hawa nafsu lebih banyak dalam karakter. Terus dan akhirnya ini menjadi model manusia yang ada dalam zaman penderitaan. Nah, itulah saudara-saudara. Dan selain daripada itu, perbuatan berikutnya adalah disebut cabul. Cabul juga muncul kalau kita melihat orang-orang akan bersikap berperilaku tidak senonoh. Itu akan muncul saudara-saudara. Dan ini menjadi gaya hidup bangsa-bangsa yang menolak Yesus. Ternyata, jadi sudah akan menjadi terang benderang. Orang yang membenci Yesus pasti perilakunya cabul. Pasti saudara-saudara. Jadi cabul itu menjadi karakter tanda di dalam diri seseorang dan menjadi pemandangan, pengetahuan mereka adalah pembenci Yesus. Ya, jadi ini saudara-saudara, pembelajaran ibadah untuk pengetahuan kita dalam kehidupan di dunia. Siapakah yang kita ajak bergaul menjadi sahabat? Apakah orang cabul ataukah orang benar? Tinggal pilih. Kalau engkau bergaul karib dengan Tuhan, dengan firman, engkau mencari orang-orang saleh, orang-orang kudus, orang-orang benar, bukan orang-orang cabul. Ya, jadi kita tahu bahwa ini rentetan uraian supaya kita mengerti siapa yang harus kita pilih sebagai teman di dalam dunia saat ini. Kita sudah tidak memakai lagi ilmu-ilmu kuno yang dikatakan semua manusia itu sama. Tidak, saudara. Kalau sama dalam pengertian ciptaan iya, tapi dalam karakter tidak sama. Jadi kita harus tahu yang ilmu pengetahuan di zaman penderitaan ini yang harus kita tahu. Bahwa kalau orang masih senang dengan cabul, itu tanda-tanda orang akan hidup di dalam zaman penderitaan. Ini adalah pembenci-pembenci Yesus. Saudara, ini semakin dipertegas mengenai jam. Makanya Alkitab selalu memberikan pandangan yang jelas mengenai jam mana manusia. Maka lihat garis merah tentang keselamatan. Engkau harus tahu bahwa keselamatan itu jelas, tidak boleh abu-abu. Keselamatan mempunyai karakter itu ada. Mereka adalah penyembah-penyembah Yesus Tuhan. Mereka hidup dikuduskan dan dalam pertobatan. Maka ini saudara-saudara, kita di dalam kehidupan ini fokus kita pada Yesus. Dia telah datang ke dalam dunia sebagai manusia dan kemudian melakukan semua proses-proses penebusan dosa. Dia mati di kayu salib. Kemudian mati. Pada hari yang ketiga dia bangkit dan naik ke surga. Akan datang lagi pada hari yang kedua untuk menghakimi semua orang, semua bangsa. Ini yang kita perlu ketahui. Dan yang kedua, yang berikut dikatakan dalam Injil Matius 24 ayat 20. Berdoa supaya ketika zaman itu muncul, jangan pada musim dingin atau hari sama. Saudara tahu apa makna dari ayat? Di dalam sebuah nasihat di mana Yesus sendiri berdoa supaya ketika itu terjadi zaman penderitaan, jangan pada musim dingin. Ini berarti orang yang membaca Alkitab, orang yang mendengarkan firman Kristus, orang yang rajin membaca Alkitab, dia akan berdoa untuk zaman itu supaya jangan terjadi pada musim dingin.
Dan yang kedua, jangan terjadi pada hari Sabat. Ini kita mau melihat apa dari maksud ayat. Itu berarti bahwa itu tidak melipat gandakan penderitaan. Musim dingin adalah sebuah kondisi manusia dalam kondisi terbatas dan menderita. Ya. Jadi alam ini kita perlu mendoakan sehingga tidak memberikan dampak penderitaan bagi orang-orang kudus. Nah, kalau kita melihat musim dingin, bukan saja di daerah Eropa saja yang musim dingin. Kemarin, dalam bulan-bulan ini di Indonesia begitu dingin juga. Ya, bulan Agustus masih terasa begitu menusuk kondisi fisik kita. Membuat banyak orang lemah dan sakit. Nah, ini maksudnya. Berdoa supaya jangan musim dingin. Kalau penderitaan itu terjadi, biar terjadi pada musim panas. Itu saja yang harus didoakan. Bukan untuk menghilangkan penderitaan. Penderitaan itu pasti terjadi. Tapi berdoa supaya pada musim panas. Artinya mengurangi penderitaan itu sendiri. Artinya alam tidak ikut di dalam penderitaan yang saudara-saudara alami. Dan yang kedua, berdoalah supaya jangan itu terjadi pada hari Sabat. Kenapa? Ini hari Sabat dalam makna ini bahwa itu adalah hari beristirahat. Hari tidak bisa umat Tuhan bekerja. Itu adalah hari umat Tuhan berdoa. Nah, artinya di dalam peristiwa penderitaan, Tuhan memerintahkan supaya kamu itu melarikan diri. Ayat 20. Matius 24 ayat 20. Ketika zaman penderitaan itu tiba, apa yang kamu lakukan? Ya, dikatakan ayat 20 tadi, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri, jangan jatuh pada musim dingin. Jadi zaman penderitaan itu adalah memang pasti membuat orang akan melarikan diri. Dan ini, saudara, peristiwa ini telah dialami juga pada saat era di mana rasul-rasul hidup. Di situ bagaimana orang percaya itu dikejar-kejar, dianiaya oleh orang-orang Farisi untuk dibinasakan. Dan mereka banyak lari di Antioquia. Mereka banyak lari keluar Israel, Yerusalem. Dan inilah sudah salah satu bagian yang sudah digenapkan. Namun kita melihat bahwa itu tanda-tanda mengenai kedatangan Yesus belum terwujud dalam waktu yang singkat saat itu. Namun kita perhatikan bahwa prinsip ini akan tetap dikerjakan pada era-era berikutnya. Tentunya kedatangan Yesus kedua kali. Tidak seorang pun bisa mengukurnya dengan waktu yang manusia punya. Berdasarkan keinginan, berdasarkan sebuah alat ukur perasaan, alat ukur ilmu pengetahuan. Sekalipun semua tanda-tanda itu sudah terwujud, tetapi menyangkut harinya, menyangkut hari hanya, tidak ada seorang pun yang tahu. Itulah sebabnya saudara, di dalam ibadah kita mendengarkan firman Tuhan, maka apa yang kita pelajari adalah hal-hal yang bersifat umum, pengetahuan-pengetahuan yang dibukakan kepada kita oleh Allah. Allah membukakan wahyu mengenai zaman ini. Sehingga ini merupakan sebuah kesiapan bagi setiap orang percaya untuk memiliki pribadi
yang beriman. Menjadi pribadi yang selalu bersekutu dengan Kristus Yesus Tuhan. Oke, ini saudara-saudara yang terkasih. Jadi, yang kita harus lakukan ketika kita menjadi orang percaya, tetaplah kerjakan keselamatan. Tetaplah beribadah dengan benar kepada Kristus Yesus. Engkau akan dipelihara di dalam setiap zaman yang akan muncul. Kita tidak tahu zaman itu akan muncul tahun berapa. Tetapi yang jelas zaman itu pasti akan muncul. Ya, jadi ini saudara-saudara, maka kita dalam ibadah kita ini, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita selalu memiliki pengetahuan-pengetahuan yang membuat kita berhikmat, pengetahuan-pengetahuan keilahian, sehingga kita menjadi orang bijaksana, menjadi orang yang mempunyai pendirian kuat tentang kebenaran, dan hidup kita semakin berbahagia. Baik saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan telah disampaikan bagi kita, dan saya berdoa saudara-saudara yang mendengarkan firman menerima kebenaran ini, saudara akan menjadi orang-orang yang terpelihara di dalam hadirat Tuhan. Saudara-saudara yang memiliki iman yang teguh tetap beribadah sekalipun dunia begitu keras, dunia begitu tidak memberikan, tidak menyediakan jaminan-jaminan kedamaian. Dunia tidak memberi tempat bagi ibadah itu sendiri. Maka ini saudara-saudara, inilah yang kita perhatikan waktu kita beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih, kita akan melanjutkan